Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya atas nama Firdaus Dewa dari semester 8B ingin mau menjelaskan tentang materi tentang sakramen teologi. Jadi, tugas aplikasi komputer ini saya ingin mau menjelaskan dengan menggunakan aplikasi Camtasia 2023. Jadi pertama-tama kita harus carikan ini dokumen yang telah kita sediakan. Pertama saya cari di dokumen ini, dan di sini ada ini pertama tentang sakramen tobat. Sakramen tobat ada karena ada dosa. Tanpa dosa, manusia tanpa dosa, berarti sakramen tobat tidak ada. Jadi dosa manusia itu dosa masuk dunia karena manusia pertama tidak taat pada perintah Allah. Itu yang tertera, yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 3. Namun Tuhan Allah adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang maha penuh kasih sayang, Bapa yang paling bijaksana. Ia tidak menginginkan manusia binasa akibat dosa. Oleh karena itu, Ia mewariskan kepada gereja suatu sarana khusus yang saat memulaikan hubungan manusia dengan dirinya jika manusia berbuat dosa lagi. Yang namanya dosa. Dosa bagaikan seperti hakikat dosa. Dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Ia adalah suatu kesalahan terhadap kasih yang benar terhadap Allah, dan sampai atas dasar satu ketergantungan yang tidak memoral itu kepada barang-barang tertentu. Terus paham lama mengenai dosa dan pandangan Kristen Dewa ini tentang dosa. Jadi pertama paham lama mengenai dosa. Lama mengenai dosa itu dibagikan atas 3. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan hukum gereja. Kedua, dosa itu dipandang sebagai suatu tindak kesempurnaan yang bersifat moral semata-mata. 3, dosa juga dianggap sebagai satu cacat fisik akibat perbuatan jahat. Poin kedua, pandangan Kristen Dewa ini tentang dosa dibagikan atas 3 juga. Kesadaran akan kasih Allah yang telah memanggil kita. Kedua itu kesadaran diri sebagai citra Allah. 3, kesadaran diri sebagai warga gereja yang harus memperhatikan persekutuan hidup dengan sesama anggota. Dan keempat ini perbedaan dosa berat dan dosa ringan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan dosa berat dan dosa ringan itu seperti apa. Dosa berat itu menurut saya, dosa berat itu merupakan dosa yang merusakkan kasih di dalam hati manusia oleh satu pelanggaran berat.
melawan hukum Allah. Jadi kita manusia jangan sekali-sekali membuat dosa atau melanggar hukum Allah. Itu dosa yang sulit diampuni oleh Tuhan. Dosa ringan. Dosa ringan itu di sini saya ingin menjelaskan dosa ringan itu dilakukan apabila seorang melanggar peraturan hukum moral dalam meterai yang tidak berat, atau hukum moral itu dilanggar dengan meterai yang berat, namun dilakukan tanpa pengetahuan penuh atas persetujuan penuh. Jadi dalam dosa ringan ini, dalam hukum moral ini, kita melakukan itu tanpa dukungan penuh atau persetujuan dari suara hati kita sendiri. Dan kita mau melawan suara hati kita itu, kalau menurut saya itulah dosa ringan. Tapi jangan melawankan suara hati dengan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Terus tobat. Pengertian tobat dalam katekismus gereja Katolik mengartikan pertobatan batin sebagai satu penataan baru seluruh kehidupan, satu langkah baik pertobatan terhadap Allah dengan segenap hati, pelepasan dosa, berpaling dari yang jahat, yang menghubungkan dengan kemenangan terhadap perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Terus pertobatan dalam tradisi Kristiani sebelum Konsili Vatikan II itu ada 7. Yang pertama, Konsili Nicea I di tahun 302. Itu ketiga, Paus Celentius itu di 400 di tahun 428. Ketiga, Paus Leo I itu di tahun 452. Keempat, Konsili Toledo III itu di tahun 589. Kelima, Konsili Lateran IV di tahun 1215. 6. Konsili Florence di tahun 1439. Dan yang terakhir, Konsili Ternate itu di tahun 1551. Terus kita sudah mendengarkan konsili sebelum Vatikan II. Jadi ini sesudah Konsili Vatikan II. Sikap tobat yang kurang terhadap sikap dan sikap tobat yang benar. Jadi yang pertama saya menjelaskan sikap tobat yang kurang tepat. Sikap tobat yang kurang tepat itu sikap tobat yang lemah, juga sering sejauh tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar nilai moral, dan karena itu sifatnya mengantarkan, yakni hanya sejauh mengatur sikap dan tingkah laku yang notis dan amoral yang ditunjukkan kepada sesama dalam tata pengeluaran horizontal. Jadi yang keduanya, sikap tobat yang benar. Sikap tobat yang benar itu terutama menekankan aspek positif daripadanya, yakin bukan sejak tidak lagi melakukan mau perbuatan yang baru. Sikap perbuatan tobat yang baik di dalam ini dengan Yesus Kristus sendiri. Jadi untuk penjelasan tentang sakramen teologi, menurut saya cukup sampai di sini saja. Dan keterbatasan waktu
dengan kekuatan memori penyimpanan laptop saya. Akhirnya cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan lagi dengan tobat sebagai sakramen dan hakikat sakramen tobat. Oke, baik, bersama saya Wilfred Sundewa ingin pamit dari video ini. Selamat siang, sampai jumpa.